Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah yang mana kita melakukannya di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Dan tentu dari pembahasan hadis yang pernah disampaikan para asatid yang mengisi di forum kajian ataupun pengajian di Masjid Gede ini, memang kita dalam bulan haram, ya. Bulan yang spesial. Ketika kita melaksanakan amal solih, maka kita akan dilebatkan pahalanya. Dan naudzubillah, apabila kita melakukan amal-amal maksiat, maka dilipat gandakan pula dosanya. Jamaah rahimakumullah, mumpung dalam bulan haram, termasuk dalam 4 bulan haram, yang mana setelah Dzulqa'dah kita masuk ke bulan Zulhijjah. Kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang membuat kita lemah, dari hal-hal yang membuat kita futur, dari hal-hal yang mungkin mendekatkan kita kepada maksiat, sehingga kita sekarang mulai introspeksi. Kesekian tahunnya kita hidup di dunia ini, apakah kita betul-betul sudah melaksanakan Islam sepenuhnya? Jemaah rahimakumullah, melanjutkan pembahasan hadis yang biasa dilaksanakan di hari Jumat, pengajian malam Sabtu. Kita lihat adalah salah satu ulama yang sangat masyhur menyampaikan tentang hadis-hadis Rasulullah SAW dalam satu kurikulum yang sangat baik, ya. Beliau sangat terkenal, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah, yang mana tersusun kurikulum tersebut kipasnya tolong dinyalakan. Yang mana pada pembahasan Imam An-Nawawi, salah satu kitab yang terkenal adalah kitab Arba'in yang terdiri dari 42 hadis. Beberapa waktu lalu para asatid sudah mengungkap kembali isi dari kitab Arba'in An-Nawawi, dan kita coba ulas sedikit apa hikmahnya beliau menyusun suatu kurikulum yang baik untuk pelajaran kita, dan mengapa 42 hadis itu dipilih. Ini tercermin pada salah satu hadis yang dikutip beliau di urutan nomor 2. Mungkin jamaah sekalian sudah sangat familiar dengan hadis ini, yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu. An Umar radhiyallahu anhu aidan qol, dari Umar radhiyallahu anhu juga ia berkata, Bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzatal yaum. Pada suatu hari kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqala alaina rajulun, tiba-tiba datang kepada kami seseorang. Dari mana pelajaran Imam An-Nawawi menyebutkan kurikulum Islam yang baik? Ini dicerminkan seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW, yang pada akhirnya kita tahu bahwa orang tersebut adalah
Jibril alaihissalam yang menyerupai laki-laki yang sempurna. Apa ciri-cirinya? Syadidu bayadid thiyab, pakaiannya sangat putih. Syadidu sawadi sya'r, sangat hitam rambutnya. La yura alaihi atharus safar, tidak nampak pada dirinya kalau sedang berpergian. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Nah, jamaah rahimakumullah, ini mengajarkan kita ada satu hikmah yang penting ketika kita menjadi seorang guru, menjadi seorang pengajar, ataupun ingin menyampaikan hikmah-hikmah, nasihat-nasihat dari Allah dan Rasulnya. Kalau kita melihat hadis ini, bagaimana Jibril alaihissalam menyerupai seorang laki-laki yang berpenampilan sangat rapi, bahkan tidak nampak tanda-tanda sedang safar. Artinya apa? Bajunya putih bersih, kemudian rambutnya hitam, tidak ada nampak kelelahan karena safar, bajunya tidak kusut. Yang mana ketika kita menyampaikan ilmu, nah kita berpenampilan dengan penampilan yang terbaik agar yang diajar bisa nyaman dengan penampilan kita. Kemudian Umar radhiyallahu anhu melanjutkan, hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia duduk menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, lalu menempelkan lututnya ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan meletakkan kedua tangannya di atas paha beliau. Jadi jamaah rahimakumullah, bisa dibayangkan ketika para sahabat dalam majelis di masjid, tiba-tiba ada seorang yang datang, kemudian duduk dekat di hadapan Nabi, lututnya nempel ke lututnya Nabi, kemudian tangannya berada di pahanya Nabi. Kemudian beliau berkata, waqal ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Ya, ini hadis yang sangat terkenal. Namun kita perlu merefresh ulang bagaimana cara pengajaran kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, ya Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Kemudian Rasulullah menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Engkau, Islam adalah bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimus shalah, dan menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan berhaji ke Baitullah jika Anda mampu menempuh jalannya. Kemudian orang tersebut mengatakan, qal sadaqta. Lelaki itu berkata, engkau benar. Ya. Fa'ajibanna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kata para sahabat, kami heran terhadapnya dan dia bertanya sekaligus membenarkannya. Ya, kita lihat bagaimana ilustrasi pengajaran ini. Seseorang bertanya kemudian mengkonfirmasi, ya engkau benar. Dia bertanya, dia juga yang membenarkannya. Kemudian ditanya pula yang kedua, qal fa akhbirni 'anil iman. Kabarkanlah kepadaku tentang iman. Kata Rasulullah, antuk minabillah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada malaikat, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul utusannya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa tu'mina biqadrihi khairihi wa syarrihi, dan beriman biqadari, dengan ketentuannya, khairihi wa syarrihi, baik yang baik
takdir yang baik atau ketentuan yang baik maupun ketentuan atau takdir yang buruk. Qal sadaqta, kata orang tersebut, engkau benar. Kemudian ditanya lagi, qala fa akhbirni anil ihsan. Apa itu tentang ihsan? Kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Kata Rasulullah, qal anta abudallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Beliau Rasulullah SAW menjawab, Anda menyembah Allah seolah-olah melihatnya. Jika Anda tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihat Anda. Kemudian ditanya lagi, fa akhbirni anis sa'ah. Dan maka kabarkanlah kepadaku apa itu tentang waktu. Maksudnya di sini adalah waktu hari kiamat. Kata Rasulullah, qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Kemudian orang tersebut bertanya lagi, fa akhbirni an amaratiha. Kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Nah, kemudian Rasulullah menjawab dengan dua ciri-ciri, jemaah sekalian, dengan dua ciri-ciri. Qal antalidal amatu rabbataha. Jika seorang budak wanita, ya, kemudian melahirkan majikannya. Wa antarul hufaz. Jika Anda melihat orang yang tidak beralas kaki, ya. Wa antarul hufaz al-urah, tidak berpakaian, al-alah, miskin, ri'a as-sa'i, yatatawaluna fi al-bunyan. Ya. Orang yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian, miskin, dan penggembala kambing saling bermegah-megahan meninggikan bangunan. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, ketika orang tersebut pergi, Rasulullah bertanya kepada para sahabat. Tentunya waktu itu yang menghadap adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya dia adalah Jibril alaihissalam yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Jamaah rahimakumullah, ini ada hikmah yang sangat menarik ketika kita menjadi seorang pengajar, melihat proses belajar mengajar Jibril alaihissalam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, salah satu adab dalam mengajarkan ilmu yaitu dengan penampilan yang rapi. Dan yang kedua adalah perlunya adanya ujian untuk mengkonfirmasi penguasaan ilmu. Nah, saat ini Bapak Ibu sekalian, banyak sekali konsep-konsep kurikulum ataupun orang-orang yang tidak menyetujui adanya ujian. Ya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar berita suatu SMP atau SMA tidak memerlukan lagi ujian. Nampaknya ini perlu dievaluasi lagi karena yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai teladan terbaik kita, ya, ilmu itu harus dievaluasi atau dikonfirmasi ulang dengan ujian. Ya. Dan tentu ketika kita menghadapi suatu ujian dan kita lulus dari ujian tersebut, maka kita akan masuk ke level ujian berikutnya. Nah, ini kalau kita lihat kaitannya dengan kegiatan pendidikan putra-putri kita, ya. Mungkin dari SD, SMP, SMA, kuliah, itu untuk lulus, untuk masuk ke tahap selanjutnya perlu ujian. Begitu juga dengan kehidupan kita.
bahwa dikatakan satu iman dan ketakwaan itu bertingkat-tingkat, maka pada setiap levelnya ada ujiannya. Ya. Orang yang punya keimanan dan ketakwaan tinggi, maka ujiannya lebih berat. Belum tentu orang yang hartanya melimpah, hidupnya mewah, tidak ada masalah, itu level keimanan ketakwaannya lebih tinggi daripada orang yang sakit-sakitan, orang yang mungkin tidak berharta. Bisa jadi orang-orang yang mempunyai sakit menahun dan dia bersabar dengan sakitnya, maka itu menggugurkan dosa-dosanya yang telah lampau. Dengan keterbatasannya, dia mendapatkan pahala sabar yang berlipat-lipat. Maka jemaah rahimakumullah, terkait dengan keilmuan ini, salah satu kecerdasan Imam An-Nawawi rahimahullah, itu disusunnya kitab, ada Arba'in An-Nawawi, ada kitab Riyadhus Shalihin, itu untuk memudahkan kita mempelajari Islam. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, ketika kita mempelajari Islam di bulan haram seperti bulan ini, saat ini, dengan bulan-bulan lain pahalanya berbeda. Kita duduk di majelis setelah maghrib menunggu sholat isya, itu setiap waktunya akan dihitung pahala seperti orang sholat. Ditambah dengan menuntut ilmu, ditambah dengan sabar karena menuntut ilmu, ditambah dengan zikir. Ada Tuhan Rasulullah, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Selama menuntut ilmu, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya berlipat-lipat, ditambah kita berada di bulan haram. Masya Allah. Jadi ini kabar gembira untuk kita semua, bagi kita yang istiqomah menuntut ilmu, apalagi di bulan haram ini, memanfaatkan mungkin ini long weekend, ya, liburnya panjang. Mari kita mengupgrade ilmu dan kita lihat hikmah-hikmah dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Hikmah selanjutnya yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW menerima wahyu pertama kali usianya 40 tahun. 40 tahun. Dan ketika malaikat Jibril alaihissalam datang kepada beliau, tentu Rasulullah lebih tua dari 40 tahun. Yang menjadi menarik adalah ketika Rasulullah sudah berusia, Rasulullah tidak malu untuk tetap belajar dan diuji di depan para sahabat. Maka kita yang sudah berumur 40, 50, 60 tahun, kalau kita memang mencontoh Rasulullah SAW, kita amalkan hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban seorang muslim, ya. Rasulullah tidak malu, dan Rasulullah justru menunjukkan inilah cara Jibril mengajarkan agama kepada kalian. Nah, jamaah rahimakumullah, ini tersirat pula bahwa Rasulullah itu mempunyai, kalau bahasa sekarang itu, sense of belonging, rasa memiliki ilmu. Rasa memiliki ilmu ini memang nampaknya perlu dievaluasi, karena seiring berkembangnya internet dan teknologi, Bapak Ibu sekalian, banyak sekali anak-anak sekarang SMP, SMA yang tidak merasa memiliki ilmu. Contohnya apa? Ketika diberikan materi dari gurunya, maka rasa penghargaan terhadap ilmu itu sendiri sangat kurang. Begitu juga ketika dievaluasi, ada pekerjaan rumah, ada ujian, maka dengan mudahnya pelajar-pelajar sekarang, mahasiswa-mahasiswa sekarang tinggal mencari di internet tanpa mengandalkan kekuatan kemampuan mengingatnya. Sehingga apa? Sense of belonging itu adalah rasa memiliki. Rasa memiliki itu kurang. Ya. Ketika rasa memiliki itu kurang, maka semangat dalam memperdalam ilmu itu semakin menurun. Nah, berbeda dengan mungkin zaman dulu belum ada internet,
kita perlu berjuang mencari ilmu, kita perlu merekap mereview atau merangkum dalam buku, kemudian dikumpul lagi, manual pakai pensil gitu ya. Dan perjuangannya terasa sehingga apa yang ditulis, apa yang diingat lebih lama jangka waktunya untuk bertahan dalam otak atau dalam hati. Begitu juga kalau kita lihat kisahnya Imam Bukhari dalam mencari kebenaran hadis ya. Sampai rela jauh-jauh mencari riwayat hadis. Katakan sampai kencing darah demi untuk mendapatkan validasi, autentifikasi sahihnya suatu hadis. Nah, jadi sangat jauh sekali kalau kita bandingkan dengan masa ini. Kita mencari ilmu, pengen ilmu tentang apa? Misalnya tentang wirausaha. Nah, kita tinggal buka gadget kita, lihat ada platform YouTube, internet, kemudian banyak cara-cara meningkatkan pakan ternak supaya ternak itu gemuk. Nah, untuk meningkatkan ekonomi mudah, ada cara-caranya. Kita pengen dapat validasi hadis, kita coba buka kitab sittah, kita bandingkan qaul para ulama. Ada yang berpendapat positif, ada yang negatif. Lalu kita bandingkan, ya, sangat mudah sekali. Berbeda dengan kondisi dahulu ketika ilmu itu harus diperjuangkan dengan keringat, bahkan dengan darah. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang tersirat dari pengajaran Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW yang keempat, yaitu apabila tidak mengetahui suatu ilmu, maka tidak diperkenankan untuk mendebat. Justru menyatakan dengan cara yang ahsan, dengan cara yang baik. Kata Rasulullah SAW ketika ditanya tentang apa itu hari kiamat, Rasul menjawab dengan baik, mal mas'ulu anha bi'amala minas sa'il, bahwa yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Karena Rasulullah belum paham, belum tahu kapan waktunya, maka Jibril menanyakan apa ciri-cirinya. Ya. Pertama ada budak wanita yang melahirkan majikannya. Pripun niku? Ini bukan suatu yang sulit untuk dimengerti. Budak wanita melahirkan majikannya. Ya. Jadi anaknya itu jadi majikan ya Bapak Ibu. Kemudian orang-orang yang miskin, ya, kemudian telanjang, tidak pakai pakaian, itu mulai menjadi orang yang bermegah-megahan mendirikan bangunan tinggi. Ya. Maka jamaah rahimakumullah, kalau kita coba bercermin bagaimana Rasulullah SAW itu bisa ahsan ketika tidak tahu tentang suatu ilmu, maka keadilan itu mudah untuk ditegakkan. Tidak ada peristiwa-peristiwa yang karena ketidaktahuannya dia bisa menyesatkan informasi-informasi yang ada di sosial media. Nah, ini terkait dengan beberapa perilaku masyarakat kita. Mungkin kita tahu dari berita-berita ataupun dari sosial media, belum tahu wujud barangnya, tapi ikut komentar atau ikut sharing, sehingga membahayakan adanya misinformasi. Ada satu pembahasan di salah satu fikih informasi bahwa ketika kita tidak tahu informasi itu benar atau tidak, maka kita tidak diperkenankan untuk ikut membagikannya. Begitu pula yang sedang ramai di akhir-akhir ini, apakah ini asli atau palsu? Nampaknya kalau kita mencontoh Rasulullah SAW, ketika kita menempatkan sesuatu itu dengan adil, informasi itu dengan adil, maka kita tidak akan ikut-ikut terbakar isu-isu yang tidak pasti. Ya, Bapak Ibu bisa
mencari sendiri. Ya, banyak sekarang info-info yang viral gitu. Masalah ini, masalah itu. Padahal kita sendiri tidak tahu mana yang asli, mana yang palsu. Ya, alangkah baiknya kita tidak ikut-ikutan terjebak dalam lingkaran tersebut. Kemudian jamaah rahimakumullah, kami sambung dengan hadis selanjutnya, hubungan dalam waktu. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan ilmu, mengajarkan tentang perilaku seseorang dalam menjadi murid atau menjadi seorang guru. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya." Barang siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, nafasallahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya di hari kiamat. Nah, apa kaitannya? Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW pengajaran suatu ilmu itu salah satu outcome-nya atau output-nya adalah memudahkan orang. Tentu ilmu yang paling bermanfaat bagi kita adalah ilmu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ilmu dalam menyembah, dalam ibadah, dalam berkehidupan itu sangat luas sekali Bapak Ibu sekalian. Tidak hanya berkaitan dengan ibadah maldhah, namun juga ghairu mahdhah. Begitu juga ibadah ketika kita bekerja. Ada ilmunya, ada. Maka ketika menyampaikan ilmu tentang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin di dunia ini, kita menjadi seorang guru. Misalnya guru tata boga. Ada murid-murid kita yang mungkin belum tahu tentang ilmu tata boga. Maka kita niatkan apa yang kita pelajari untuk membantu murid-murid kita paham tentang tata boga berdasarkan hadis ini. Kita pengen murid-murid kita bisa menyelesaikan kesulitan-kesulitan tentang tata boga. Ini misal bahasa saya Bapak sekalian. Maka kalau kita kaitkan dengan hadis ini, selain pekerjaan kita menjadi pahala, maka kita mendapatkan balasan dari Allah berupa apa? Allah akan mempermudah kita menyelesaikan kesulitan-kesulitan kita di akhirat. Karena hadisnya bilang seperti itu, man nafasa an mu'minin, barang siapa menyelesaikan kesulitan seorang mukmin, kurbatan min kurabid dunya. Berbagai kesulitan-kesulitan di dunia. Maka kalau kita bekerja sebagai misalnya petugas pemadam kebakaran, kita niatkan, ingat hadis ini, kita niatkan, oh kita pengen membantu mukmin yang lain. Kalau ada kasus atau ada peristiwa kebakaran, kita niatkan untuk membantu kesusahan, kesulitan-kesulitan orang lain. Nah, kata Rasulullah ya, nafasallahu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah. Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitan orang tersebut di hari kiamat. Kemudian yang kedua, wa man yassara 'alal mu'sirin, kata Rasulullah, dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan. Kalau tadi disebut ada mukminnya. Nah, kalau ini berlaku umum. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang dalam kesulitan. Wa man yassara 'alal mu'sirin. Kata Rasulullah, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Niscaya Allah akan mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Nampaknya seperti pengulangan yang tadi ya Bapak-bapak. Tapi kita lihat tidak ada penyebutan mukmin di sini. Artinya ketika kita menolong orang lain yang bahkan tidak satu agama dengan kita, itu pun akan dinilai. Itu pun akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Akan ada kemudahan baginya dunia dan akhirat ya. Ini kata Rasulullah SAW, bukan kata saya. Maka monggo Bapak Ibu, ini mumpung di bulan haram 10 hari awal Zulhijjah ya, pahalanya berlipat ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, ini juga berkaitan dengan perilaku guru yang hari ini agak meresahkan Bapak Ibu sekalian. Apa yang ketiga? Kata Rasulullah SAW, wa man satar musliman
barang siapa yang menutupi aib seorang muslim. Ya, ini menutupi aib. Kata Rasulullah, satarahu wa fid dunya wal akhirah. Maka Allah akan tutupkan aibnya di dunia dan di akhirat. Coba kalau kita renungkan, kita ini sebagai manusia tidak mungkin lari dari suatu atau terhindar dari suatu kesalahan. Pasti kita punya kesalahan, kita punya dosa, kita punya aib. Dan ketika kita tahu ada saudara kita, rekan kita, atau bahkan murid kita ya, punya aib, kesalahan, kata Rasulullah, ini hikmahnya kita harus menutupinya. Ya. Tentu nanti ada pembahasan para ulama, ada aib yang boleh untuk diungkap, misal dalam persidangan atau mungkin untuk kemaslahatan umum. Ada aib yang memang harus ditutupi. Ya. Tapi secara umum, waman satar musliman, siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarahu wa fid dunya wal akhirah, maka Allah yang akan menutupi aib kita. Bayangkan kalau ada seorang tokoh masyarakat, aibnya dibuka-buka, ya, Masya Allah. Kalau kita lihat ada orang yang aibnya terbuka, kesalahan-kesalahannya, maksiat-maksiatnya di sosial media, itu bisa jadi tidak hanya sekali dua kali sudah dilakukan, tapi sudah menjadi kebiasaan, Bapak sekalian. Maka Allah izinkan aib itu muncul, izinkan aib itu tersebar di masyarakat supaya menjadi pembelajar. Nah, dan tentu kita kewajiban sesama muslim adalah menutupi aib sesama muslim, tetangga kita, rekan-rekan kita, keluarga kita. Tidak perlu diungkap-ungkap, tidak perlu disebarluaskan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Ya, prinsip tolong menolong ini melampaui zaman, Bapak Ibu sekalian. Dari zamannya para nabi dulu sampai sekarang pasti ada prinsip tolong menolong. Ya, baik yang berupa material atau berupa moral, berupa nasihat-nasihat, itu selalu ada peluang ya untuk menolong saudara-saudara kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada kebaikan melainkan kebaikan pula. Nampaknya berat ketika kita nanti misal dalam kondisi harta mungkin sudah berkurang, ya, kita banyak masalah, atau keluarga dalam masalah, atau ujian-ujian berat lainnya. Namun kita ada peluang untuk menolong orang. Nah, kadang tidak mudah untuk melaksanakannya. Nah, padahal Allah menjanjikan hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Kemudian yang terakhir, Bapak sekalian, Rasulullah mengatakan, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, kata Rasulullah, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Nah, jamaah rahimakumullah, ada satu pelajaran yang menarik ketika kita menjadi seorang guru yang mengajarkan ilmu apapun, yang itu ilmu tentunya yang manfaat, karena kita dalam mencari ilmu itu disarankan adalah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Tapi kebermanfaatan itu seringkali ternodai dengan perilaku-perilaku kita. Kita lihat di sekitar kita banyak sekali guru-guru, dosen-dosen, bahkan profesor-profesor, ya, itu melakukan pembulian kepada mahasiswanya, kepada juniornya.
Pirsa mboten Bapak Ibu? Ada ya kasus para dosen yang justru membuka aib mahasiswanya atau membuka aib muridnya. Kita lihat satu pelajaran dari kisah Imam Hasan Al-Basri, yang mana beliau melihat muridnya itu melakukan kesalahan ketika mengajar dalam majelis ilmu. Yang dilakukan oleh Imam Hasan Al-Basri itu tidak langsung menasihati muridnya di depan forum, namun justru menunggu saat di malam hari kondisinya sepi, dan cara menasihatinya pun dengan berbisik-bisik pelan-pelan. Supaya apa? Menjaga aib muridnya, tidak membuka aib muridnya di depan umum. Nah sekarang kondisinya bagaimana Bapak Ibu? Banyak sekali di sosial media melihat guru-guru yang mengolok-ngolok siswanya di depan umum, kemudian di video, kemudian masuk ke sosial media. Atau mungkin sampai levelnya guru besar melakukan, mohon maaf, sampai pelecehan seksual. Kemudian ada pembulian, ya. Ada orang yang sedang menuntut ilmu, ada orang yang sedang memperjuangkan harkat martabatnya justru dibuli. Terjadi betul Bapak Ibu? Terjadi, ya. Termasuk mahasiswa dibuli oleh dosennya. Na'udzubillah min dzalik. Maka kalau kita ikut tuntunan Nabi, kalau kita ikut tuntunan Rasulullah SAW, keadilan itu akan tegak Bapak Ibu. Rasa nyaman dalam belajar mengajar itu akan tercipta. Dan juga kita lihat bagaimana seseorang yang belajar bahkan bekerja mencari yang halal itu menjaga harkat dan martabat dirinya itu tidak mudah. Artinya apa? Sekarang orang-orang yang bekerja dengan pekerjaan yang halal itu banyak dicela atau bahkan dicemooh oleh orang lain karena penghasilannya sedikit. Sehingga langgenglah istilah kalau jujur mesti ajur. Naudzubillah min dzalik. Bukan seperti itu yang diajarkan Rasulullah SAW, bahwa kejujuran itu melahirkan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya ilmu keghaiban Bapak Ibu. Kita nggak tahu bagaimana Allah memberikan kemudahan, memberikan ampunan-ampunan kepada orang-orang yang jujur. Kan setiap Jumat kita diingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Apa jaminannya? Kata Allah, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, jadi Allah akan memudahkan urusan orang-orang yang berkata benar, memudahkan urusan orang-orang yang berlaku jujur. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kita. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kejujuran ini mahal Bapak Ibu, betul mahal. Mungkin tidak selalu bergelimang harta, mungkin tidak selalu banyak proyeknya, mungkin tidak selalu mengalahkan orang-orang yang punya penghasilan dari kemaksiatan. Tapi Allah akan menyelamatkan dengan urusan-urusan yang mudah di dunia dan di akhirat. Jangan-jangan Bapak Ibu, jangan-jangan kita merasakan banyak kesulitan di dunia ini, keluarga kita bermasalah, pekerjaan kita ruwet. Jangan-jangan ada satu hal yang kita belum jujur, Pak. Ada hal yang mungkin kita masih menyembunyikannya atau diam-diam supaya cari untung pribadi. Kan sekarang sudah terlihat Bapak Ibu, kalau kita lihat di media-media, di berita-berita, yang dulu dikenal sederhana, hanya soal kejujuran, itu menjadi tidak sederhana. Urusannya rumit sekali, kaitannya ke sana kemari,
melibatkan pihak satu, pihak dua, dan senantiasa digaungkan oleh masyarakat. Oh, ini nggak benar. Ya. Itu Bapak Ibu. Maka kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah itu senantiasa menjaga hidayah, senantiasa menutupi aib-aib kita, ya. Senantiasa kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Supaya apa? Supaya kehidupan dunia kita dan akhirat kelak kita senantiasa menjadi orang-orang yang beruntung. Ya, tidak mesti kaya, tidak mesti titelnya panjang, ya. Nanti titel kita akan sama nih Bapak Ibu. Allah yarham, Allah yarhamhu, Allah yarhamha, atau almarhum, ya. Pada akhirnya kita mempunyai titel yang sama. Nanti jabatan kita jabatan yang sama pula sebagai mayit, ya, sebagai mayit. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, mumpung ya kita masih ada waktu, memperbaiki diri, memperbanyak amal-amal salih, kita usahakan yang terbaik. Sebagaimana Rasulullah SAW, meskipun usianya lebih dari 40 tahun, tetap mau belajar, tetap mau berjuang, tetap bisa berusaha mencontohkan pada para sahabat. Ya. Tentu ini mulai kita berpikir ya, sudah di 10 hari awal Zulhijjah. Kata Rasulullah SAW, ma min ayyamin amalu salih. Kata Rasulullah, tidak ada hari yang amal salih di dalamnya, fiha ahabba ilallahi min hadhil ayyam, lebih dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala daripada hari-hari tersebut, ya. Yakni ayyamul asr, ya, yaitu 10 hari pertama Zulhijjah. Kenapa? Karena pahala di dalamnya sangat luar biasa, besar sekali, bahkan melebihi pahala jihad fi sabilillah, kecuali jihadnya itu tinggal nama, ya. Jihadnya itu menebus nyawa dan hartanya. Nah, monggo Bapak Ibu sekalian, kita usahakan yang terbaik. Kalau belum masih ragu kurban atau tidak, bayangkan pahala kurban itu terhitung pada setiap bulu domba atau kambing yang kita kurbankan. Banyak sekali pahala-pahala dari Allah SWT yang dipersiapkan untuk kita di 10 hari awal Zulhijjah ini. Ada puasa, ada sedekah, ada infak, ada menolong orang lain, memberi makan. Termasuk kalau kita milih hewan kurban yang lebih besar, pahalanya adalah dagingnya lebih banyak, memberi makannya lebih afdal, lebih banyak. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum wa lisairil mu'minina wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.